wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana wa qawluhu wa rattilil qur'ana tartila. Alhamdulillah, di pagi ini kita dapat bertemu kembali, hadir kembali untuk belajar Al-Quran metode Maqdis. InsyaAllah yang sudah disampaikan di pertemuan yang lalu sudah masuk ke metode Maqdis jurus yang pertama, yaitu di ayun aja. Belum jurus kedua ya Pak ya. Jurus kedua di halaman 21 bisa dilihat sebelum ke bacaan Al-Quran. Ya, sebelumnya kita murajaah dulu ya, mengevaluasi pertemuan yang lalu, yaitu jurus pertama, jurus Maqdis, untuk mengatasi kesalahan membaca Al-Quran yang berhubungan dengan mad, bacaan panjang 2 harokat. Kita sama-sama di ayun aja, sama-sama di ayun aja, diulang di ayun aja. Jurus ini untuk membaca berapa harokat Bapak Ibu? 2 harokat. Karena 2 rakaatnya 2 harokat. Ayah nupa gentos Bapak Ibu, berapa harokat? 2 rakaat Ustaz. Dan biasanya ngenanya 2 rakaat ya. Baik, apa tandanya kita murojaah? Yang pertama yang dibaca 2 rakaat, fathah bertemu huruf alif. Terus fathah berdiri. Yang ketiga, fathah bertemu alif bengkok. Jadi untuk fathah ada 3 tanda ya. Ulang, fathah bertemu alif. Kedua, ketiga, iya, alhamdulillah. Kita bareng-bareng gimana lawasnya. Baik, yang berikutnya tanda yang keempat, kasroh bertemu ya sukun. Yang kelima, iya, kasroh berdiri ya. Biasanya Bapak Ibu sekalian kalau kasroh berdiri paling banyak di mana? Hak domir ya. Hak domir ya. Baik di harokat kasroh berdiri maupun di hak domah terbalik. Berarti yang keenam, ya, domah bertemu waw sukun, dan satu lagi adalah domah terbalik. Ini juga sama ya, domah terbalik, yaitu banyaknya di hak domir. Ya, sampai di situ ya. Baik, sekarang jurus kedua ya. Jurus kedua yaitu, perhatikan, lama in aja. Silakan. Lama in aja. Ulang. Lama in aja. Nah, itu 3 ketukan Pak Ibu. Lama in. Nah, ketiganya di a, i, u ya. Diulang 1, 2, 3. Lama in aja. Bapak Ibu biasa ngagerakeun ieu na sambil olahraga. Ini pakai jurus ya. Kanan dulu ya. 1, 2, 3. Lama in aja. Coba ke kiri, Lama in aja. Dua nana ya nama. Lama
in aja. Nah gitu ya Allah pelajarannya. Nah jurus ini Bapak Ibu sekalian dipraktikkan ketika membaca tanda-tanda bacaan panjang 4 sampai 5 harokat. Dalam praktik metode Magnis, jurus ini dibaca panjang 4 harokat saja dengan 3 ketukan. Baik, kita perhatikan. Nih, uniknya metode ini bisa dipakai ya untuk mengkonsistensikan ya keseimbangan bacaan itu 4 harokat sampai 5. Ya, biasanya ya jurus kedua kita perhatikan. Jurus kedua yaitu apa tadi? Lama. Nah, A-nya berapa Bapak Ibu? Nah, naha opat. Tiditunak itu sana. Ya. Nah, gitu. Nah, ini ya. Di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini mulainya. Panjangnya di sini, di A-nya, ya. Jadi 1 di sini, 2, 3 ketukan irama. Bagaimana Ustaz 4 harokat jadi 3 ketukan irama? Ya ini diperlambat. Awalnya kalau kita menggunakan ketukan huruf, ya sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa yang disebut 4 harokat itu adalah ya 4 ketukan huruf. Contoh ini, lama in. Nah ini ketukan huruf ya. Lama in. Lamun dikangge ieu maka sami lama in pada diperlambat namina ketukan ya, ketukan harokat ya pakai ketukan irama. Tapi kalau ini kayak langsung lama in, innya berarti kelima. Kalau ini ketukannya di AIU-nya di hamzahnya di sini. Nah, atau AIU-nya di sini, diketukan yang ketiga. Ya. Ya. Lama in aja 1, 2, 3. Lama in aja. Ulang sini, jangan dari sini, dari lah. Lama maka pernah. Ya. Kan panjangnya ini. Dan saya cenah kumaha diarabkeun gampilnya diarabkeun kitu tah. Pertama ini bacaan dari awalnya 2 harokat, Bu, Pak. Dari apa? 2 harokat. Yang menyebabkan jadi 4 harokat atau lebih dari 4 harokat atau 2 harokat karena disebabkan sebetulnya di hamzah ini. Nah, ini penyebabnya awalnya itu. Ya. Ya, jadi asalnya mah 2 harokat tapi karena bertemu apa? Hamzah, maka disitulah jadi 4 harokat sampai 5. Maka biasanya ada tanda alif. Kumak bisma, tanda alif bertemu hamzah. Maka tandanya apa? Tanda alif bertemu hamzah. Nah ini yang pertama. Yang kedua, ya, kalau ini tambahannya ajahnya tambahannya. Gitu. Nah, kalau mau diketuk di sini saja, Bapak Ibu sekalian, supaya konsisten. Jadi pakai feeling nanti. Jadi nanti ulah hanya ketukan menuju sholat. Lama ya ayyuhal kafirun. Nggak usah ya. Jadi pakai ini aja. 3, 1, 2, 3. Lama aja sama-sama. Lama aja. Nah, kalau contohnya misalnya di sini ya. Di sini asalnya ja. Berapa rakaat Bapak Ibu? Ja 2. Apa ciri-cirinya? Di sini dulu fathah bertemu alif. Bapak Ibu pada nyebatkeun alif berat atau lebih harokat kala? Ya cuma ibu gitu kan ya, bapak. Kan dina ieu mah saya nama fathah dulu ya. Biar nanti sama dengan buku fathah bertemu
alif. Ya, aya nu alif setelah fathah. Baik, kita perhatikan karena di depannya ada hamzah tuh. Misalnya jaa, jadi berubah yang tadinya 2 jadi 4. Maka di sini 3 tertukar. Tulisannya berarti di sini gitu ta. Nah di sini berarti a-nya, begitu ya. Nah, biasanya ada tanda apa? Tanda alif. Tanda alif teh rada tebal karena bertemu hamzah dalam satu kata. Jaa, silakan. Jaa, kesini. Jaa, ketuk ininya, huruf madnya, tanda alifnya, baru hamzahnya. Ulang. Jaa, begitu ya. Kita praktekkan di sini. Ya, tanda alif bertemu hamzah. Contoh, sawaun alaihim, silakan. Sawaun alaihim wal malaikati qabila. Malaikati qabila. Nah, contoh yang baris pertama tanda apa Bapak Ibu? Ya, yang huruf madnya apa diawali? Sawaun alaihim, apa tandanya awalnya? Sawa, fathah bertemu alif. Kalau kedua wal malaikati, bukan tandanya, fathah bertemu alif. Asalnya yang 2 harokat, fathah bertemu hamzah, biasanya ada tanda alif. Nah itu baca 4 harokat dengan berapa ketukan? 3 ketukan. Diulang. Sawaun alaihim, silakan. Sawaun alaihim, teruskan. Wal malaikati qabila. Nah itu adalah contoh berharokat fathah. Sekarang perhatikan yang harokat kasroh. Kasroh bertemu ya sukun, asalnya si, silakan. Si berapa harokat? 2. Karena bertemu hamzah maka berubah jadi 4 sampai 5. Kita ketuk 4 harokat, 3 ketukan. Si a, ulang. Si a, satuin. Si abihim. Nah itu ya. Kemudian sekarang contoh doma bertemu sukun awalnya. Su, silakan. Su, ulang panjang teuing. Su, ulang panjang teuing. Su, silakan. Su. Nah, ketemu hamzah jadi su, diulang. Su, su'u bi'a'malihim, silakan. Su'u a'malihim. Ya, seperti itu ya. Baris ketiga. Nah, sekarang baris ketiga di sini tanda alifnya bertemu hamzah ya, diawali huruf majah, huruf apa? Mulai ketukan di mana, Pak? A atau la? La. La i kan gitu ya. Fabi ayyi ala'i, sama-sama dulu. Fabi ayyi ala'i. Kalau gini, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Panjang teuingnya. Ya, ayat kayak pakai ketukan mas, jadi nanti bablas gitu, nanti ke bawah lagu misalnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Panjang teuing. Kita bukan 4 harokat ya, tapi 4 harokat. Ya, pakai ketukan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Nah ini fungsinya metode berbagi sekali, jadi seimbang. Jadi ulang panjang ting, ulang panjang ting, ada aturan-aturannya. Ya. Qalu anu'minu kama amana sufaha. Ya. Qalu anu'minu kama amana sufaha. Nah, kalau mau menggunakan empat harokat. Namun di dalam praktiknya ya itu boleh membaca sampai 6 harokat untuk yang ujungnya ya tanda alif bertemu hamzah dalam akhir kalimat ya. Itu boleh sampai 6 harokat. Baik. Itu adalah tanda alif bertemu hamzah. Satu lagi Bapak Ibu sekalian, yaitu tanda alifnya bertemu alif berharokat. Nah, sebetulnya tidak alif berharokat, cuma di sini tulisannya alif berharokat. Sebetulnya ini hamzah, ya, hamzah. Cuma di sini 2 kata, ya, tanda alif bertemu alif berharokat. Contoh, khalidina fiha abada. Silakan. Mana ngawitanana teh tinu ha gitu ha a coba ha sampai 3 ketukan ha a ulang hijikeun khalidina fiha abada wa ma utiya Musa wa ma utiya Musa ila amwalikum ala afwahihim ala afwahihim wa huwa alladhi ahyakum wa huwa alladhi ahyakum la yakunu amsalakum au bihi ada mulainya di hi a ulang hi a. Jadi kalau ngayunya tuh di hi-nya ulang au bihi maka apa ya bihi ada au bihi ada. Silakan au bihi ada. Nah ini adalah kasroh berdiri. Ini yang disebut hadomir ya. Falahu aslimu falahu aslimu. Baik. Perhatikan di ayat yang cukup panjang di sini sama saja ya. Di sini ada tanda alifnya ada 3. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati 2 harokat. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati. Nah, 2 harokat kalau berhenti di sini ya. Kalau ada tanda alif bertemu alif berharokat dalam 2 kata ya, maksudnya
tanda alif bertemu hamzah dalam dua kata, maka dibacanya dua harokat kalau diwakofkan. Jangan lati. Ya. Nanti akan dijelaskan di halaman 23 ya. Ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi. Dua harokat dulu. Ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi. Iya. Bi ahdi. Nah, jangan seperti itu ya. Itu jadi terlalu panjang. Wa awfu bi ahdi. Ufi bi'ahdikum wa awfu bi'ahdi. Ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wa iyaya farhabun. Baik, di sini ada penjelasan keterangan di halaman 22. Alif berharokat dalam ilmu tajwid dan bahasa Arab disebutnya dengan hamzah. Cuman di tahsin satu ini disebutnya sesuai dengan tulisan. Ya. Kemudian menurut Thariq Thayyibah An-Nashr oleh Ibnul Jazari, tanda alif bertemu alif berharokat dibaca panjang dua harokat. Nah, jadi nanti ada ini keterangan. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian, ketika tanda alifnya bertemu dengan alif berharokat, yang AIU ini, ada yang menyebutkan bahwa di Thariqah Thayyibah Nasr ini boleh dibacanya dua harokat, baik di waqaf ataupun di wasal. Pilih ke di YouTube ayat ngaos misalnya ya bani Israil al-kuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Untuk tanda alif bertemu alif berharokat, ya itu dibacanya menurut Thariq Thayyibah An-Nasr itu boleh dulu. Pilih kayak qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, boleh. Kalau berdasarkan mengikuti Thariq Thayyibah An-Nasr. Jadi kayak yang itu boleh dilepas gitu. Nah, kita pakai Thariqah Thayyibah ya. Thariqah Syatibiyah. Kita menggunakan Thariqah Syatibiyah 4 sampai 5 harokat. Pakai ketukan 1 2 3. Baik. Nah, di sini ada catatan Bapak Ibu sekalian, tanda bertemu alif berharokat yang terpisah oleh nomor ayat atau tanda waqaf yang ditemukan pada surat-surat tertentu dalam mushaf Al-Quran. Ketika pembaca mengambil waqaf, maka tanda alifnya dibuang, tidak berfungsi. Contoh di sini surat Al-Alaq ayat 11 sampai 12. Ara'aita in kana 'alal huda. Nanti Bapak Ibu sekalian akan menemukan di situ ada tanda alif. Kan tadi kalau ada tanda alif ini menunjukkan berapa harokat? 4 sampai 5 harokat. Tapi ketika diwakofkan ini tidak boleh dibaca 4 harokat gitu ya. Tapi dibaca 2 harokat saja. Terus tanda ini buat apa Bapak Ibu? Nah, ketika disambung atau diwasol, maka berubah dengan 2 jadi 4 begitu. Bisa dipahami? Ya. Kita contohkan yang 2 harokat dulu. Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit-taqwa. Ayeuna urang sambungkeun. Nah, kalau disambung maka berlaku jurus yang ini lamain aja. Ara'aita in kana 'alal huda
Bapak Ibu? Ya, terus wakaf dan terus masa gitu. Kan nanti bingung kan kalau nggak belajar, tanah alih sana diwakafkan panjang. Pada tanah alih sekarang mah tahu. Diwakafkan 2, diwasal 4. Kadzabat Samud bitawaha. Silakan. Kadzabat Samud bitawaha. Enak sambung. Kadzabat Samud bitawaha idzin ba'atha ashqaha. Kadzabat Samud bitawaha idzin ba'atha ashqaha. Dengar Bu, Pak? Wakaf gitu. Sebetulnya ini ayat tuh dari segi makna nyambung gitu ya, nyambung. Tapi masih termasuk wakaf jaid, boleh ya. Ya. Dan itu termasuk tam ya, yang sudah sempurna. Tapi secara makna masih ada hubungan begitu. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Silakan. Kenapa tidak ta'amihi? Ya, iya mah pengecualian di hak domir mah jangan ta'amihi ya. Pilih gitunya ta'amihi, 2 harokat pada kasrah berdiri. Jadi untuk kasrah berdiri dan domah terbalik pada hak domir, panjang itu ketika di tas itu di wakaf mah jadi nah matinya ya, jadi hak domirnya mati, jadi hak sukun ya. Ta'amihi jadi ta'ami. Tayana urang hijikeun nya abasa 24 25. Falyanzuril insanu ila ta'amihi anna sababna. Aduh, dengarnya ya, sami-sami. Falyanzuril insanu ila ta'amihi anna sababna. Panjang ibu lah mata nafasnya. Dari Bapak Aisyah karangan gitu, panjang nafasnya. Padahal seberapa kali itu. Nah, di sini sobabna, Bapak Ibu sekalian, ini juga lihat anna sobabna. Tadi wakaf berapa harokat? Sobabna 2. Tapi ketika di wasol mah jadi pendek. Anna sobabna ma'a sobba. Silakan. Anna ma'asobba ya. Nah jadi nana jadi pendeknya ketika disambung. Iya, bertemunya huruf sukun ya. Ya nah begitu bacaannya jadi pendek. Tidituna gitu. Gampil ya. Ya gitu ya. Tangke ayah ibu bapak jurusna kita anu kieu teh kumaha sana ditunas kitu sanes abaikan ada itu dibuang antapkan wae antapkan saya jurusna ya jurusna sampai di bapak ibu
jurus nu kasauji eta menta. Sane dadan diajarkeun. Jurus kaopat aya engke ieu aya. Ngan ibu bapak cara dibaca ada buku saling ngan karek ieu. Ya, kita aya. Kita jurus kaopat aya. Huruf panjang tapi dibaca tah gitu. Karena bertemunya huruf berikutnya, huruf sukun atau begitu. Baik, urang kanu Quran lah, urang cobiannya praktekeun kanu Al-Quran. Kamate surat naon banyak rencananya? Wasyamsi. Nya da eta we dalam gampil heula yang seueur 2 harokatnya ya. Ya, kita bareng-bareng dulu lah ya. Surat keberapa Bapak Ibu? 91, betul. Wasyamsi waduhaha. Nah, ini juga kalau belajar makhraj ini cukup jadi jadi acuan ya. Ini hampir huruf hijaiyahnya ada di sini surat Asy-Syams ini. Kecuali ada 2 huruf kalau nggak salah yang tidak hadir di surat Asy-Syams ini. Ini luar biasa. Kita awali A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau Bapak-Ibu sekalian, kalau iramanya seperti ini aman, Bu. Di ayun aman. Ini irama ros termasuk ini. Yang saya khawatir nanti kalau iramanya berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah berubah ini. So kayaknya gitu kayaknya Bapak Ibu sekalian, osok saha kade ya panjang teuing itu bismillah atau panjang teuing lah. Itu jadi kepanjangan. Makanya dengan irama ini ya di ayun ini seimbang. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Wasyamsi waduhaha. Masih haha, dua-duanya saminya. Haha. Wasyamsi waduhaha. Wasyamsi waduhaha. Yang di ayunnya nu mana Bapak Ibu? Ha, ada situ ada fathah, fathah berdiri ha. Yang kedua fathah bertemu alif ya. Berapa harokat? 2. Nah, kade di masyarakat kita Bapak Ibu sekalian ada yang berpendapat kalau di ujungnya itu bebas panjangnya ya. Jadi wasyamsi waduhaha panjang teuing. Komo kayak di surat 6 suhufi Ibrahim wa Musa. Komo di akhir. Nah, kedah ningali tanda. Ada yang dibacanya 4 harokat bahkan sampai 6 harokat, ada yang 2, ada seperti 2 ya. Wal qamari idza talaha. Silakan. Wal qamari idza talaha. Nah, seimbangnya seperti itu ayat kedua. Ada tilu, la, gitu. Jadi nu di ayun teh Bapak Ibu anu ayat tanda panjang. Kade patukar wal qamari. Nah
ini yang hati-hati. Wal qamari ada tanda panjangnya tidak? Tidak ada. Jadi mulai dari idza wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Silakan. Wan nahari idza jallaha. Nah, coba kita. Tuh, opat ha da la da ha. Ini masih didominasi oleh fathah berdiri dan fathah bertemu alif. Wal laili idza yaghshaha. Wal laili idza yaghshaha. Ada berapa? 3. Da, sya dan ha. Was-samaa'i wa ma banaha. Was-samaa'i wa ma banaha. Nah, ini sudah mulai yang was-samaa'i berapa harokat? 4 harokat sampai 5 ya. Kita ambilnya 4 harokat. Was-samaa'i jurusnya yang mana? Barang-barang lamain. Praktekkan ke wasama'i. Wasama'i wa ma banaha. Ya. Jadi tidak boleh nanti wasama'i wa ma banaha di bawah 2 harokat ya, tidak boleh ya. Nah ini pentingnya penerapan metode ini ke Al-Quran ya, dan ini sesuai ya dengan apa yang sudah diajarkan oleh para guru ya, para qari. Wal ardi wa ma tahaha. Silakan. Wal ardi wa ma tahaha. Ada berapa? 3. Ma ha dan ha. Wa nafsi wa ma sawaha. Wa nafsi wa ma sawaha. Nah, di sini ada wawu bertahdid ya, ada 2 Bapak Ibu sekalian. Wa nafsiu dengan wa ma sawaha. Nah nanti wa nafsiu ini jangan disamakan dengan sawaha ya. Ya, harus digimanain Bapak Ibu? Wa nafsiu. Nah, nanti ada jurusnya ditahan lamma wa nafsiu wa ma sawaha. Iya. Terang di mana itu ditahan lama? Hah? Ya terang di mana ya saya ditahan lama? Ya, nah buku ya ibu, buku ya. Sudah saya sampaikan. Itu untuk mengatasi bacaan gurna, mendengung ya. Ini sok disebut nanti idgham bi gurna. Saya diajarkannya, saya atau disampaikan tapi saya di ini baru baru matnya sekarang. Nah ini kalau menemukan seperti ini jangan tergesa-gesa. Gini jangan wa nafsi wa ma sawaha. Nah, jangan seperti itu. Kita menggunakan riwayat Hafs an Asim. Kalau Hafs ini harus ditahan suaranya. Ini seperti disebut idgham apa Bu? Pak? Idgham bigun. Idgham itu melebur, memasukkan ya suara tanwin atau nun sukun ke wawu ya. Tapi ketika wa masawaha biasa, tahdid biasa, wa masawaha, jangan wa masawaha ya. Enaknya tapi kacaunya ya. Diulang wa nafsi wa ma sawaha. Silakan. Wa nafsi wa
bacakeun. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lanjut. Lanjut. Sepada harokat. Nah, ya, tadi ada panjang ting. Ya, boleh Pak, 4 harokat Ibu asal di gitu, asal di wasol. Iya, kasus seperti ini ya, yang kadang-kadang menunggukan ya kalau tidak belajar. Wakafkan dulu 1, 2, 3. Kadzdzaba Samud biqawwaha. Nah, ini hijikeun. Kadzdzaba Samud biqawwaha. Sabari dieu nya anu di ayeuna Bu. Sok nya seueur sok eta Bapak sabari di Ibu. Ya. Nu di ayeuna sabari di 7. Seueur-seueur teh nya Bu nya. Laras 7? Ya, aya nu saneh? Sama 7? Nah. 7 A 5 B genep C 7 suara 7 ya, yang mana ko terus su terus lo terus na lo ya nah gitu kepala pinternya alhamdulillah jika malami aja cepat ya nya alhamdulillah. Oke, langsung kanu praktek Quran aja bunyi Pak ya. Fakadzabuhu sama-sama. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Lanjutkan. Fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwa. Nah, jadi tesami itu teh ngaosna berarti aya ada kesalahan ya. Nah, di antaranya di rabbuhum dengan bidzambihim. Di situ ada bacaan mendengung yang ditahan lama. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Nah, di situ ada mim mati bertemu ba, namina ikhfa syafawi. Terus ada nun sukun bertemu ba atau tandanya mim kecil bertemu ba. Itu adalah namanya iqlab ya. Nah, iqlab. Nah, namanya istilah-istilah itu nanti di tafsir 4 ya punya ayeuna praktek heula ningali ieu. Tangke upami ada mim ketemu ba, ada mim kecil bertemu ba, maka ditahan suaranya. Maka nanti jurusnya muncul. Ditahanna lamma rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Lanjutkan. Wala yakhafu bareng-bareng. Wala yakhafu masih uko
ketebalannya ya mirip vokal o, uko. Iya. 1, 2, 3. Wala baik. Gampangnya, baiknya. Mudah sekarang mah ya? Mudah, karena sudah ada gambaran sekarang ya. Iya. Satu lagi surat Ad-Duha. Ya, bareng-bareng dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ad-Duha. Wad-duha. Wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Baik. Ini akhiratu khairul laka minal ula. Stop dulu ya. Bapak Ibu sekalian, kalau wadduha ayat 1 disambung dengan ayat 2, ayat 2 disambung ayat 3, ujungnya berapa harokat? 2? 2 saja? Iya, 2 saja. Coba ya, sambungkan. 1, 2, 3. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Gitu. Kuatnya bunyi, Pak. Nah, ya, anu sekian banyak tos di wakaf. Ya. Menurut Syekh Ahmad Samir, ya, beliau adalah pakar ilmu tajwid. Mushaf Indonesia ini, Bapak sekalian, sangat diberikan apresiasi. Cara muwakafan ditandai dengan la. Ya, la itu kan kita tahu ya, tanda wakaf. Ya, dilarang berhenti. Ya, dilarang berhenti. Boleh berhenti tapi harus diulangi lagi. Ya. Jadi beliau melihatnya Syekh Ahmad Samir ini di mushaf Indonesia beda dengan mushaf Timur Tengah Madinah. Kalau di mushaf Madinah mah justru la tidak ada. Nah, jadi ini untuk di mushaf Indonesia yang menyusun ini orang katanya bukan orang sembarangan. Dia paham terhadap makna. Ya. Jadi maksudnya ada sambungan dari segi makna, makanya ditulisnya la. Jadi Bapak sekalian boleh membaca dengan wasol, gitu kan. Yang punya kemampuan untuk mewasolkan silahkan diwasolkan. Tapi kalau diberhentikan juga sudah sempurna, ya sudah bagus. Begitu. Nah ini kan ada tandanya la, kemudian kola atau kila. Maksudnya tanda wakofnya di wama khola itu sudah dianggap sempurna begitu ya. Tapi kalau kita wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, itu sudah cukup ya, sudah sempurna dari segi lapan ya. Baik, kita lanjutkan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sama-sama. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Yang mana yang diayunnya Bapak Ibu? Di ayatnya ti dan do. Ti apa? Yu'ti apa? Kasrah bertemu ya sukun. Fatardo fathah berdiri. Kita yang diambilnya fathah berdiri ya. Kumaha miring fathahnya panjang mana? Fatardo tuh ya dirinya punya. Upami dimiringkan fathahnya kalau di wakaf panjang pendek. Nah, alif. Iya alif bengkol, karena dia bengkol. Benar, ya. Sahabat Bapak Ibu mah fokusnya ke fathah berdirinya ya. Kan nanti ada kasus nanti di surat yang lain. Nah, kita lihat sedikit ya Bu ya.
Coba dilihat di surat Al-Lail yang sebelah kanannya bawah. Ada Bu surat Al-Lail ayat 15, perhatikan ayat 15. Ayat la yaslaha sebelah kiri atas, la yaslaha illa. Nah, ketika berhenti berapa rakaat? Tapi ketika diwafal tuh, nah jadi opat. Tuh nya tas ieu deui, tas balai ieu deui. Pendek, betul. Ketika diwasol pendek. Ya. Ini fungsinya tan fathah bertemu alif bengkok itu apabila tandanya miring, maka diwakaf panjang, diwasol pendek. Sekarang diwakafkan dulu. La yaslaha illa. Sekarang diwasol. Lanjutkan. Wa sayujannabuhal atqa. Sambungkan. Wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau mau membaca surat ini mau diwakaf mau diwasol. Kamu kumaha ibu sareng bapak. Kumaha ibu sareng bapak. Bari diwakafkeun mah ngan diwakafkeun mah jadi dua, diwasol jadi pendek ya, jadi pendek. Atau jajarkeun eta cacan. Emangnya ada atau tuhnya katingali tara dibuka bukunya. Tapi kita aya dina halaman sabaraha Bu, kayak kedap bukunya dibuka dulu untuk mengingatkan ya. Anu di mana Bu? Eta teh di halaman sabaraha sih? 16. Coba dilihat halaman 14, 16. Aya gitu halaman 16. Halaman 20 Ibu. Halaman 20. Aya Ibu halaman 20. Ta eta sabihis marobikal a'la. Tanda fathah bertemu alif bengkok dibaca panjang 2 harokat ketika ta wakof dan dibaca pendek ketika ta eta ya. Di Sirian Bu saya penting bola panjang jadi bingung kayak nu panjang teuing. Bahkan nanti ada tanda alif pun ketika diwakofkan dalam hal ini dibaca 2 harokat gitu kalau di wakof ya di sini. Baik, kita kembali ya kepada yang tadi ya bahasannya di surat Ad-Duha sedikit lagi. Lanjutkan di ayat 6. Alam yajidka yatiman fa'awa. Sama-sama. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Hati sami suaranya berarti ada yang beda bacaan. Arido sebarang harokat Bapak Ibu? 4 atau genep? 4 sampai genep tuh ya mawi seorang dige ya ada beda pemahaman ya. Harusnya berapa harokat ini?
tah gitu 6. Tah ieu mah tah diajarkeunnya atau atas? Atau di awal ya pembukaan. Secara di sini bukunya belum ya. Wa wajadaka do. Oke, do awalnya berapa harakat? Do. 2 harakat. Apa tandanya Bapak Ibu? Nah, fathah bertemu alif. Nah, bertemu di depannya huruf yang bertasdid atau huruf sukun ya, itu. Maka suka ditandai tanda alif bertemu tasdid. Nah, di buku itu nanti jurus ketiga masuknya 6 harokat. Maka jurusnya bukan lamain tapi lamakan. Nah, jurus yang berikutnya adalah namakan. Lamakan aja. Jadi 4 ketukan karena 6 harokat. Lamakan terapkan. Wa wajadaka dhallan fahada. Lanjutkan. Wa wajadaka ailan terus fa'ammal yatima nah fa'amma tadi ayun. Kenapa Bu tidak diayun Bapak? Fa'amma kan ada alif, fathah bertemu alif. Nah, di depannya ada sukun ya. Tapi nah tulisannya panjang. Tidituna gitu. Dilihat Ibu. Ya, tulisannya panjang, tapi dibaca pendek. Nanti jurusnya ada. Nanti kita naon jurusnya? Abaikan dibuang aja, antapkan. Antapkan baik. Huruf naon diantapkeun teh, dibuang teh? Huruf alifnya, karena di depannya ada sukun. Nah, ayat 10. Wa ammas sa'ila. Nah, iya ke saminya. Wa amma harusnya panjangnya di ayun. Nah, jadi pendek karena di depannya ada tasdid. Ya, maka ini jurusnya apa? Abaikan dibuang antapkan gitu. Terakhir wa amma mati rabbika fahaddits. Nah, ieu mah makna panjang di ayun nah. Fathah bertemu alif. Tidak diabaikan tidak? Nah, karena ternyata maksudnya maknya tulisannya kan sama. Fa amma ayat 9, wa amma ayat 10, ini juga wa amma ayat 11 sami kan? Secara tulisan sami kan? Nah, hari ini tadi mah diabaikan, ieu mah diayun karena nah di depannya tidak ada huruf sukun atau tasdid. Diulang. Wa amma bini mati rabbika fahaddits. Jadi Bapak sekalian maksudnya gini, jangan kebawain ayat 9 dan 10 jadi kia kita wa amma bini. Nah, ini yang salah. Wa amma bini kan anu ayat 9 mah wa ammal atau fa ammal. Anu ayat 10-nya wa ammas. Anu ieu lah kata sanakeun wa amma bini. Nah, ini salah. Harus diayun dulu karena ada alif, fathah bertemu alif. 1 2 3. Wa amma bini rabbika fahaddits. Ya, fahaddits panjang dis atau dis? Ya, kenapa tidak panjang? Kumaha? Karena tidak ada tanda panjang gitu ya tuh nih ya cerita. Karena ini kenapa pendek? Karena tidak ada tanda panjang.
Alhamdulillah. Rasa ketunya. Alhamdulillah. Insya Allah di pekan datang ya disiapkannya ibu nanti yang mau baca atau bapak sahuran atau dua orangnya kayak murojaah surat Ikhlas nanti ditambah materinya. Baik, siap bu pak? Ya anu datang siap mau ulah maksakeun gupingkeun ya. Baik, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan di pertemuan pagi ini. Mudah-mudahan ya lidah kita ya terjaga dari kesalahan membaca ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.